Ini pusat massa yang pertama, kemudian ini pusat massa yang kedua. Nah, ini tentu harus dipisah ya, agar nanti ketika terjadi gempa, misalkan saya gambarkan modelnya seperti ini. Ini dari arah sini ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya dilatasi. Bangunannya seperti ini. Oke, ini dipisah, ini tidak menyatu ya. Jadi ketika ada dorongan gaya gempa seperti ini dan gaya gempa seperti ini, bangunan ini tidak akan saling bertabrakan seperti itu. Nah, ini penting. Oke. Nah, itu dasarnya. Kemudian kita kembali ke etap di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa nilai dilatasinya ya. Jadi biasanya dilatasi itu diatur ya. Jadi nilai dilatasi ini, oke, atau celah ini ya, celah yang bagian ini biasanya dari hasil simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimumnya ini harus kita kali 2 seperti itu. Jadi misalkan simpangan delta max-nya ini ya sama dengan 80 mili, berarti kita kali 2. Jadi di sini 160 mili. Atau mungkin di sini batasannya adalah 10 cm ya, 10 cm. Oke, atau 8 cm kita kali 2 berarti sekitar 16 cm. Oke. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagaimana cara kita mendefine material ya pertama. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk tutorial part yang kedua. Nah, di part sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana preference itu, standar-standar aturan, code-code di Standar Nasional Indonesia yang digunakan dalam kita mendesain struktur bangunan dengan menggunakan software ETABS. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana memodelkan grid ya di sini dan mengatur story daripada bangunan yang akan kita modelkan. Selanjutnya di sini akan saya bagikan bagaimana cara kita mulai dari membuat dilatasi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan dilatasi di sini saya coba spill sedikit, saya coba tunjukkan ya. Jadi pada intinya bangunan itu dibatasi ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan di sini misalkan saya punya bangunan seperti ini. Oke, misalkan saya punya bentuk bangunan L ya seperti ini. Nah, bentuk bangunan L seperti ini berdasarkan SNI ya, jadi Standar Nasional Indonesia, kita dibatasi dengan yang namanya ketidakberaturan ya. Di sini ketidakberaturan. Nah, ketidakberaturan ini diatur di dalam SNI sendiri. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di SNI 1726 di sini ada beberapa pasal yang mengatur tentang ketidakberaturan ya. Misalkan kita pelajari di tabel 13 ya. Nah, di tabel ke-13 itu ada yang namanya ketidakberaturan torsi atau 1A. Kemudian ada ketidakberaturan torsi berlebihan. Kemudian ketidakberaturan sudut dalam, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus, dan seterusnya. Nah, implikasinya adalah seperti ini. Jadi ini contoh ketidakberaturan 1A. Jadi posisi dari bangunan tersebut tidak berada pada posisi yang baik ya. Jadi misalkan kalau L di sini, teman-teman perhatikan bagian kiri dan kanan ini masanya tidak sama. Oke, nah masa tidak sama ini menjadi masalah di dalam ketika mendesain struktur ya. Jadi ada juga ketidakberaturan 1A seperti ini, ketidakberaturan 2, ketidakberaturan 3 ini mengenai massa. Oke, jadi ada massa yang lantai satunya sebesar ini, lantai 2 dan lantai 3. Kemudian ada juga dua bangunan ya seperti ini, ada ketidakberaturan sehingga ini harus dibatasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan posisi seperti ini maka ketika kita menarik diafragma seperti ini biasanya dia terkonsentrasi seperti ini ya. Jadi dia titik tengahnya biasanya seperti ini. Jadi akan pusat masanya di sini akan tidak sama. Oleh sebab itu bangunan seringkali kalau terjadi gempa seperti ini atau arah gempanya dari sini ini biasanya rentan menjadi bergeser ya akibat torsi. Jadi bisa saja mungkin bangunannya akan
terpelintir seperti ini ya, terpuntir seperti ini. Oke, nah ini tentu sangat berbahaya bagi manusia yang menghuninya ya, seperti itu. Oke, nah oleh sebab itu supaya dia tidak terjadi seperti hal demikian, biasanya kita diatur dari perencanaan untuk membagi masa bangunan agar tidak terpusat di satu masa, yang mana itu titik berat masa, struktur, dan juga pusat kekakuannya berbeda. Jadi nanti selanjutnya akan saya jelaskan kenapa dia berbeda ya. Jadi misalkan di sini saya gambar seperti ini. Kalau kita buat seperti ini, maka secara tidak langsung, oke, di sini ketika kita menarik, ini kita bagi dua dulu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini biasanya titik masanya di sini. Ya, seperti ini. Kalau dia bentuknya kotak seperti ini ya. Ini seperti ini. Oke, jadi kurang lebih titiknya di sini. Kemudian yang satunya dia posisinya seperti ini. Ya, maka di sini secara tidak langsung berarti ada dua pusat massa ya di sini. Jadi ada dua pusat massa. Nah, ini pusat massa yang pertama, kemudian ini pusat massa yang kedua. Nah, ini tentu harus dipisah ya, agar nanti ketika terjadi gempa, misalkan saya gambarkan modelnya seperti ini. Ini dari arah sini ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya dilatasi. Bangunannya seperti ini. Oke, ini dipisah, ini tidak menyatu ya. Jadi ketika ada dorongan gaya gempa seperti ini dan gaya gempa seperti ini, bangunan ini tidak akan saling bertabrakan seperti itu. Nah, ini penting. Oke. Nah, itu dasarnya. Kemudian kita kembali ke etap di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa nilai dilatasinya ya. Jadi biasanya dilatasi itu diatur ya. Jadi nilai dilatasi ini, oke, atau celah ini ya, celah yang bagian ini biasanya dari hasil simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimumnya ini harus kita kali 2 seperti itu. Jadi misalkan simpangan delta max-nya ini ya sama dengan 80 mili, berarti kita kali 2. Jadi di sini 160 mili. Atau mungkin di sini batasannya adalah 10 cm ya, 10 cm. Oke, atau 8 cm kita kali 2 berarti sekitar 16 cm. Oke. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagaimana cara kita mendefine material ya pertama. Nah, untuk material teman-teman akan menggunakan SNI 2847 ya di sini. Jadi 2847 ini teman-teman akan menjadi rujukan ya di sini, menjadi rujukan untuk kita menentukan mutu ya di sini. Oke, pertama teman-teman ke define material properties, teman-teman bisa melihat ada 4 tipe material: steel, concrete, rebar, dan tendon. Oke, kita buat baru di sini, pilih add new material, kemudian untuk regionnya seperti yang sebelumnya, pilih user, kemudian material type-nya kita ganti dengan concrete. Nah, ini teman-teman klik OK saja, selanjutnya beri nama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya material beton itu untuk elemen strukturnya tidak sama. Kolom dan balok atau balok dengan pondasi tidak sama ya, kecuali memang didesain sama ya, tergantung dari si perencananya. Tetapi pada dasarnya itu tidak sama atau biasanya berbeda ya. Misalkan beton mutu 30 MPa dan sebagainya. Ini ada ketentuannya ya. Nah, di sini saya masukkan satu mutu saja untuk mempermudah. Beton 30 MPa. Nah, di beton 30 MPa ini, teman-teman perhatikan di bagian material weight and mass. Di sini kita bisa mengisinya berdasarkan kilonewton per meter kubik atau weight per unit volume, atau kita menggunakan satuannya menggunakan massa. Oke. Jadi mass per unit volume ini kita akan mengisi berat jenis beton ya di sini. Oke. Kita ganti ke specify mass density. Di sini kita masukkan 2400. Ini standar ya. Nah, ketika kita masukkan 2400, teman-teman perhatikan, maka di sini berubah ya, 23,536 kN per meter kubik. Selanjutnya di sini teman-teman bisa mengisi untuk modulus elastisitas. Nah, oleh SNI 2847 di sini kita diatur ya. Nah, untuk modulus elastisitas itu adalah 4700 akar fraction C.
Ya, teman-teman bisa melihat di sini. Oke, misalkan untuk modulus elastisitas di sini, oke, kita tarik ke atas. Oke, di sini ya. Ini modulus elastisitas. Ini untuk baja ya. Oke, kalau untuk beton lain lagi. Oke, kita coba cek dulu di sini. Biasanya saya sudah memberikan tanda ya supaya kita tidak lama ketika mau mencari. Ini tulangan torsi, geser, batasan LFC, ES. Oke. Kemudian di sini, oke, sepertinya dia ini untuk E. Nah, ini ya di pasal 19.2 ya. Nah, ini nilainya adalah 4700 F aksen C. Nah, di sini teman-teman harus menghitung dulu 4700 kali akar dari F aksen C. Nah, F aksen C-nya ini adalah mutu beton yang akan kita masukkan. Oke, di sini berarti saya akan masukkan seperti ini. Sama dengan 4700 kali SQRT ya dari 25. Oke, nah di sini langsung muncul 23.500. Oke, selanjutnya untuk desain propertinya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini 30 berarti 4.700. Oke, sama dengan 4.700 kali SQRT. Oke, SQRT ini akar ya, teman-teman. Jadi jangan bingung di sini 30 enter. Nah, ini. Jadi modulus elastisitas jika mutu betonnya 30 MPa adalah 25.742,96. Oke, selanjutnya diklik desain properti. Kemudian di sini kita ganti menjadi 30 MPa. Klik OK, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah punya mutu untuk beton ya. Nah, bagaimana dengan tulangan? Nah, untuk tulangan yang menjadi referensi kita di sini adalah SNI 252/2020. 4 ada di tabel 7. Oke. Di sini saya masukkan misalkan di sini add new material lagi. Karena kita akan membuat untuk tulangan, maka material yang dipilih adalah rebar ya, seperti ini. Nah, kenapa bukan steel? Karena steel ini dia adalah section ya, jadi frame section. Nah, ini biasanya bentuknya I, bentuknya honeycomb, bentuknya CNP ini menggunakan material type steel. Sedangkan untuk tulangan dia pilihannya adalah rebar. Klik OK seperti ini, saya masukkan sesuai dengan namanya ya di sini di SNI 252/2024 ya, BJTS 420. Jadi BJTS 420. Oke, nah sekarang sudah tidak ada lagi mutu 400 MPa, sudah diklasifikasikan menjadi 420. Nah, kalau di SNI sebelumnya masih ada 420A dan 420BA, itu menjadi rancu ya, karena memang antara A dengan B itu bagian parameternya agak berbeda, jadi seringkali menjadi jebakan di dalam pekerjaan kita di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke 420 saja. Kemudian jangan lupa untuk berat bajanya adalah 7.850 kg per meter kubik, sehingga nanti untuk weight per unit volumenya menjadi 76,98 kN per meter kubik. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini bisa masukkan modify show propertinya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah FY dan FU. Nah, FY-nya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini jadi FY-nya itu berhubungan dengan kuat lele ya di sini. Jadi kuat lele atau kuat lulu di sini 420. Oke, berarti saya akan masukkan di sini 420. Sedangkan untuk kuat tariknya di sini diisyaratkan minimal 525 Newton per milimeter persegi. Jadi Newton per milimeter persegi ini juga sama dengan MPa ya. Jadi ini sama dengan 525 MPa. Jadi di sini teman-teman pilih saja, langsung dimasukkan 525. Nah, kemudian apa hubungannya dengan expected yield strength FYE? Nah, ini biasanya berhubungan dengan nilai kuat lulu atau kuat tarik yang diharapkan ya. Di sini nilainya rasionya 1,25 ya, seperti ini. Saya coba masukkan saja. Sini sama dengan 1,25 dikali dengan di sini 1,25 dikali 420. Untuk FYE, sedangkan untuk FU sama dengan 1,25 dikali dengan 525 ya, seperti ini.
Oke, ini sudah jadi. Teman-teman bisa langsung klik OK dan diklik OK lagi. Nah, di sini kita sudah punya material untuk BJ TS420 dan juga punya material untuk beton 30 MPa. Silakan diklik OK ya. Nah, kalau sudah, yang berikutnya kita mulai mengatur grid ya di sini. Oke, katakanlah saya mau di grid 1 sampai 6 ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan 1 sampai 6 ini ukuran panjangnya sama, tetapi bagian 3 dan 4 ini saya mau buat gang ya, seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa saja. Kemudian bagian 6 dan 7 akan saya jadikan dilatasi. Di sini saya pilih klik kanan ya. Pilih modify grid. Kemudian teman-teman pilih modify show grid system. Kemudian pastikan di sini spacing ya, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman perhatikan di grid 6 dan 7 ya. Jadi antara 6 dan 7 di sini, oke, ini akan saya ganti menjadi 1 ya, misalkan seperti ini 1 meter. Lalu di OK. Nah, refresh view teman-teman bisa lihat di sini 6 ke 7. Jadi di 7 menjadi 7 ke 8 menjadi 1 meter ya. Nah, yang kita inginkan di 6 ke 7 berarti display lagi. Di sini kita mundurkan 1 ya. Di sini 1. Sebaliknya di sini 3,75 seperti ini. Oke, kalau sudah klik OK, refresh lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini gridnya sudah berubah ya. Jadi antara 6 dan 7 ada 1 meter kita siapkan untuk dilatasi. Oke, kalau sudah sampai di sini saya cukupkan di part kedua. Nanti akan lanjut di part ketiga. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.